Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, kita akan lanjutkan insyaallah ngaji kita terkait dengan kitab Lubabul Hadis. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang pertama. Yang bawa kitabnya bisa dibuka di hadis yang pertama. Sebelumnya kita akan bacakan kembali hadis yang pertama, kemudian mari diikuti bersama-sama. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Saya ulangi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Libni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'inqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil 'alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wassalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Ini hadis kecil yang kemarin kita pelajari yang sangat luar biasa. Ya Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fil majlisil ilmu, dudukmu sejenak di majelis ilmu, la tamassu qalaman, engkau tak memegang pulpen, enggak bawa pulpen, enggak bawa pensil, lupa. Wala taktub harfan, enggak nulis, yainya ustadznya ceramah, enggak bawa buku sehingga enggak membuat ringkasan. Itu khairun laka min idki alfi raqabatin, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak, lebih baik daripada bersedekah 1 miliar. Hanya dengerin tidur ngorok. Wa nadharuka ila wajhil alimi, engkau memandang wajahnya orang alim itu khairun laka, lebih baik bagimu min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, daripada engkau bersedekah 1000 kuda untuk jalan Allah. Wassalamuka alal alimi, engkau hanya sekedar mengucapkan salam, assalamualaikum Ustaz, kepada orang alim, itu khairun laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik bagimu dibanding engkau beribadah selama 1000 tahun. Hadis selanjutnya ikuti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un
asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Sekali lagi, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Saya terjemahkan. Faqihun, seorang fakih. Wahidun, pelan-pelan ya. Wahidun, satu. Mutawarri'un, yang warok. Warok nanti kita terangkan. Mutawarri'un, yang warok. Asyaddu, lebih. Asyaddu, lebih. Ini kalau continue begini lama-lama bisa bahasa Arab nih. Iya, insya Allah. Kita dulu waktu ngaji di pondok juga kayak gini nih satu. Lama-lama nggak kerasa, tahu oh ini kemarin kosakatanya sudah tahu. Oh ini kemarin sudah tahu aja, nggak kerasa gitu. Nah. Ala, atas. Ala, atas. Asyaitani, setan. Wah ini tahu semua kalau ini. Asyaitani, setan. Min, dari. Alfi, berapa alfi? Kemarin sudah itu 1000 ya. Kemarin sudah di hadis sebelumnya. Alfi, 1000. Abidin, hamba. Abidin, hamba. Mujtahidin, rajin. Ana mujtahidun, saya rajin. Anta mujtahidun, kamu rajin. Mujtahidin, rajin. Jahilin, bodoh, Abu Jahal. Jadi kalau orang Arab itu kalau ingin menjulukan sesuatu yang sudah berlipat-lipat itu kasih Abu Jahal itu maksudnya bapaknya orang-orang bodoh lah. Saking bodohnya itu loh. Saking keras kepalanya sampai orang muslim julukinya Abu Jahal, bapaknya orang bodoh itu dah. Jahilin, bodoh, jahil. Wara'in, warok. Warok nanti kita terangkan. Faqihun wahidun mutawari'un, satu fakih, satu orang alim yang warok itu jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang biasa rajin ngibadah namun bodoh meskipun dia itu warok. Nah, warok itu apa? Warok itu orang yang menjauhkan diri dari maksiat, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya warok. Ya, dia menjaga diri supaya tidak jatuh dari maksiat. Satu orang pintar, satu orang alim yang warok, yang selalu menjauhkan diri dari maksiat,
yang menjaga diri itu jauh ditakuti setan dibanding orang bodoh 1000 orang. Kok iso? Ya bisa. Dulu itu begini, umat Islam itu pernah diberi kabar gembira oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu kali itu Rasul sampai bersabda begini, sebaik-baik orang adalah dia yang akan membuka kota Konstantinopel. Sebaik tentara adalah tentara yang ikut bersama membuka Konstantinopel. Ternyata yang buka Konstantinopel siapa? Sultan Fatih. Sultan Fatih. Tapi di balik Sultan Fatih ini ada seorang alim yang warok. Ada seorang kiainya, gurunya, yang dia itu selalu memberikan nasihat, mengarahkan Sultan Fatih. Ini guru sejak kecil, sejak ngaji alif ba ta sampai belum menjadi sultan, selalu menjadi guru spiritualnya Sultan Fatih. Dan Sultan Fatih kalau gurunya sudah ngomong A itu sudah gak berani nolak. Meskipun sudah jadi sultan itu. Ini hamba yang warok. Sehingga ketika hendak menyerang Konstantinopel, musyawarahnya ke satu orang ini, satu alim ini. Bayangkan, satu alim ini yang punya peran penting menaklukkan Konstantinopel. Yang Konstantinopel itu tentaranya terkenal sangat kuat. Tatkala malam-malam sudah berhadapan dengan musuh, sudah siap untuk tempur, Sultan apa? Menunggu satu orang alim ini. Kok ora teko-teko suwi temen, coba dipanggil. Oh enggak, lagi sedang beribadah. Akhirnya dia apa? Dia mendatangi kiainya. Karena ini yang paling penting, satu orang ini kunci ini. Enggak berani bergerak meskipun padahal dia itu presidennya istilahnya, khalifahnya, tetapi tidak mau bergerak sebelum ada restu dari kiainya. Sampai ketika dia datang ke tenda, melihat kiainya sedang doa lama sekali doa. Nungguin Sultan Fatih itu, nungguin aja, nggak berani ganggu. Sampai selesai baru ngobrol, baru minta doanya, minta restunya untuk bisa memulai perang melawan Konstantinopel. Alhamdulillah, salah satunya berkat satu orang ini, Konstantinopel yang sudah diusahakan oleh Bani Umayyah berapa tahun, puluhan tahun, enggak pernah berhasil. Bani Abbas enggak pernah berhasil. Baru zaman Utsmaniyah berhasil oleh Sultan Fatih yang umurnya waktu itu baru 22 tahun, masih sangat muda beliau. Tapi di belakangnya seorang kiai besar. Nah ini yang ditakutin setan ini. Kalau orang bodoh 1000 orang bodoh, 2000 orang bodoh, 1 juta orang bodoh ngibadah, nggak ngaruh. Bagi setan biarin aja, dia ibadahnya juga entah bener entah enggak. Biarin aja, wudhunya juga nggak tahu tuh bisa bener apa enggak. Sholatnya juga khusyuk apa enggak, syarat rukunnya juga nggak tahu sesuai apa enggak, kan gitu. Bagi setan nggak begitu menakutkan. Tapi satu orang ini menakutkan bagi setan. Karena bisa membantu membuka Konstantinopel yang pasukannya terkenal sangat kuat. Romawi, seluruh Eropa Barat dikuasai. Nah, suatu kali tahun 1900 berapa? 72. Sebelumnya itu tahun 1967 Mesir itu perang dengan Israel. Perang dengan Israel kalah Mesir. Malah wilayah Mesir dijajah, jadi wilayah Israel yang sebelumnya di Palestina saja ngerangsek ke Mesir sampai ke Sinai, provinsi Sinai. Sinai itu berbatasan dengan Israel. Suatu provinsi lumayan luas, satu pulau kecil itu yang di Asia. Jadi Mesir itu ada dua, ada yang di bagian Afrika, ada yang di bagian Asia. Setelah itu yang di bagian Asia itu diambil alih semua oleh Israel karena Mesir kalah perang.
Akhirnya waktu itu Presiden Mesir Jamal Abdel Nasser merasa sudah menyerahlah saya. Padahal Jamal itu terkenal presiden yang tak kenal kompromi dengan musuh, dengan Israel. Sebelumnya itu dia selalu mengatakan sesuatu yang diambil dengan kekuatan dan senjata harus kita rebut dengan senjata. Tetapi tahun 67 dia ada kayaknya berat lawan Yahudi ini, karena dukungannya Amerika dan sekutunya. Dia sampai hendak mundur, tapi rakyatnya udahlah kamu tetap, rakyat tetap percaya sama Jamal, Jamal tetap naik. Tapi kemudian mulai mengatur strategi untuk melawan Israel. Sampai kemudian Jamal meninggal, kemudian digantikan oleh Anwar Sadat. Anwar Sadat berusaha lagi untuk mengatur strategi mengalahkan Israel. Israel itu antara Mesir dengan di Sinai itu ada namanya ini Mesir. Sini itu ada Channel Suez. Channel Suez. Laut antara Laut Merah sama Laut Tengah di Sudat menjadi kayak sungai besar gitu. Sampingnya itu Sinai yang itu merupakan wilayah Mesir yang dijajah oleh Israel, dibangun namanya Khot Berlif atau benteng Berlif. Benteng Berlif ini benteng bukan terbuat dari beton, ini bukan. Kalau terbuat dari beton kayak gini dibom hancur. Dia terbuat dari apa? Pasir. Seluruhnya itu pasir, sepanjang jalan pasir, sehingga pasukan Mesir itu untuk menyerang Israel itu sulit. Lewat udara sulit karena memang dimonitor, dia agak tinggi, monitornya itu di mana-mana, kamera di mana-mana. Lewat darat lebih mustahil lagi. Karena apa? Situ ada benteng yang terbuat dari pasir. Andai kata dibom cuma nyeblok, pluk, pluk, nggak mempan. Bingung. Sadat itu bingung. Nyerang Israel piye carane? Apa yang dilakukan Sadat? Sowan ke Syekh Al-Azhar. Silaturahmi ke Syekh Azhar Mahmud Saltut. Apa Jadul Haq, saya agak lupa waktu itu. Pas sowan dengan Syekh Azhar menanyakan kira-kira kita ini ingin melawan Israel. Israel itu punya semboyan negara yang tak terkalahkan. Kira-kira bagaimana ya untuk melawan Israel? Syekh Azhar kemudian beberapa hari sholat malam, berdoa kepada Allah minta petunjuk. Alim, wahid, mutawarik, satu orang alim. Nah, kita lihat hasilnya. Satu orang alim ini. Kemudian setelah mendapatkan petunjuk, beliau memanggil Presiden Mesir, memberikan fatwa atau petunjuk. Cara untuk mengalahkan Israel itu nggak mungkin dengan senjata. Kalau pakai bom, pakai apa macam-macam itu sulit untuk membongkar Khot Berlif itu. Lalu dengan apa? Dengan air. Kok bisa dengan air? Loh, ini kan yang namanya Khot Berlif kan terbuat dari apa? Dari pasir. Pasir itu kalau dikasih air hancur, keli, semuanya itu akan terbuka sendiri ke ini apa, airnya apa namanya, pasirnya akan mengalir ke Channel Suez ke bawah. Nanti akan kebuka. Loh, yang ngasih petunjuk siapa? Syekh Azhar. Oh, benar juga ini. Nyerangnya pas bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan. Karena kondisi keimanan umat Islam itu kalau Ramadan imannya lagi kuat-kuatnya. Oh iya, pos-poso nih imannya pas kuat-kuatnya. Ketika kondisi imannya lagi kuat-kuatnya, Allah akan mengirimkan pasukannya. Ya. Nyerangnya siang, pokok siang, aneh kan? Siang, jangan malam. Karena kalau siang itu orang Israel nggak mikir, ah mosok siang-siang mendadak nyerang kira mungkin. Siang-siang. Petunjuknya dari mana? Dari Syekh Azhar, seorang yang alim mutawarrih. Dilakukan benar. Pada tahun 1973
disiapkan pasukan besar-besaran, siapkan selang air besar-besaran yang untuk pemadam kebakaran, airnya ngambil dari Channel Suez, kan sampingan langsung, jadi airnya dari situ. Pasukannya itu nanti, tanknya itu nanti ada untuk jalan menyeberang itu menggunakan jembatan yang semacam jembatan buatan yang mengapung, bisa mengapung. Jadi nanti ini udah masuk situ, tank bisa langsung jalan pakai semprotan air ini. Bener. Hari Jumat 10 Ramadan, siang paginya dibuat untuk mengecoh Israel, tentara Israel, mereka main bola apa macam-macam. Jadi tidak ada tanda-tanda kalau Mesir akan menyerang Israel. Yang namanya Sinai itu agak tinggi, di atasnya itu kamera di mana-mana, kamera memonitor. Jadi kalau pergerakan apapun di sana di Ismailiyah, batasnya dan Ismailiyah namanya, pasti ketahuan. Tiba-tiba setelah salat Jumat jam 2-an dipimpin oleh Jenderal Angkatan Udara Husni Mubarak, yang menjadi presiden Mesir setelah itu. Langsung melakukan penyerangan lewat udara, serangan mendadak. Kagetlah Israel, ketika Israel kaget serang, sebelumnya sudah kontak dengan Suriah, Raja Assad, untuk kemudian menyerang juga dari sana. Kemudian kontak ke Raja Faisal supaya memboikot semua, memboikot minyak kepada negara-negara manapun yang membantu Israel. Bersatu waktu itu negara Arab. Tapi penasihatnya siapa? Syekh Azhar, alim wahid, satu orang alim yang faqih. Akhirnya terjadi serangan mendadak setelah Israel dikejutkan oleh pasukan udara, baru pasukan darat masuk menggunakan selang air sesuai instruksi Syekh Azhar. Bisa kebuka. Akhirnya pasukan darat masuk. Apa yang terjadi? Untuk pertama kalinya sejak Israel mengumumkan diri menjadi negara merdeka tahun 1947, negara Arab perang melawan Israel, menang. Sebelumnya ketika tahun 47 itu mengumumkan negara Israel merdeka, membuat negara sendiri, membentuk negara sendiri ya, bukan merdeka istilahnya, membentuk negara sendiri, merebut tanah Palestina. Orang negara Arab langsung bareng-bareng perang lawan Israel, tapi Israel dibantu Inggris dan sekutu, kalah. Tahun 49 kalah lagi, tahun 54 kalah lagi. Yang paling fatal tahun 57, kekalahannya itu sangat fatal karena Mesir dikuasai, Suriah sampai dataran tinggi Golan dikuasai, wilayah Israel meluas. Wah, ini bahaya kalau dibiarkan negara Arab entek. Akhirnya tahun 73 ini musyawarah dengan Syekh Azhar. Dan ternyata satu orang faqih ini, satu orang yang alim ini bisa mengalahkan tentara Israel yang sesumbernya pasukan yang takkan pernah terkalahkan. Jadi oleh karenanya jelas sekali kalau umpamanya dalam hadis dikatakan satu orang faqih yang sangat warok ini, yang sangat takut kepada Allah, yang selalu menjauhi maksiat, satu orang alim jauh-jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang awam meskipun rajin ibadah. Ini mulianya orang alim, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia Syiah, ini Syiah ya, ada juga ceritanya di dunia Syiah, yaitu Imam Khomeini tahun 1979 revolusi Iran. Yang waktu itu Imam Khomeini berada di Prancis, dibuang, ingin menggulingkan Shah Pahlavi yang kuatnya minta ampun, yang dapat dukungan kuat dari Amerika, yang waktu itu mustahil istilahnya itu dia digulingkan. Tapi satu orang ini bisa menggerakkan rakyat Iran untuk melakukan revolusi Iran dari Prancis, bukan dari
Iran, dan waktu itu hanya menggunakan kaset yang dikirim melalui agen-agen rahasia. Belum kayak sekarang pakai WhatsApp juga udah bisa. Herannya lagi setelah Imam Khomeini menjadi presiden mendirikan Republik Islam Iran, tentara Amerika hendak menyerang Iran pakai pasukan udara, antar pesawatnya tabrakan dewe hancur, nggak jadi nyerang karena pesawatnya tabrakan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kedutaan Amerika di Iran diduduki oleh rakyat Iran. Waktu revolusi Iran ramai sekali waktu itu, sehingga dunia Islam itu pingin seperti Iran, sehingga di mana-mana tergambar adab dipampang gambarnya Imam Khomeini waktu itu. Tapi belum isu Syiah belum sesantar seperti sekarang. Mereka hanya pingin seperti Iran. Bahkan Iran waktu itu pingin mengekspor revolusi Iran ke berbagai negara. Maka kemudian bergolaklah di Irak, karena Irak khawatir revolusi Iran pindah ke Irak, Saddam digulingkan, sehingga perang saudara selama dari 81 sampai 89. Nah, itu ceritanya di Iran. Nih, lanjut yang hadis yang selanjutnya. Ikuti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Sekali lagi, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Kita terjemahkan. Fadlul alimi, keutamaan orang alim. Ya, fadlu itu keutamaan. Fadlu keutamaan. Al alimi orang alim. Ala. Nah, tadi udah itu ala. Atas. Iya, lama-lama bisa bahasa Arab ini. sedikit. Al-abidi. Oh, hamba. Sudah mulai nyaut. Ka seperti kafadli, seperti keutamaan. Kafadli seperti keutamaan. Al-qamari, bulan. Qamar. Makanya Nabi Muhammad itu dalam syair itu sering dijuluki bulan. Qamarun, ya kan? Qamar. Lailata, malam. Lailata, malam. Al-badri, purnama. Al-badri, purnama. Bulan purnama berarti kan Lailatul Badri. Ya tala'al badru alaina. Nah, maksudnya bulan purnama. Tolak badri kan? Ala, atas. Sairi, semua. Semua. Al-kawakibi, planet.
Saya ulangi. Fadlu keutamaan al-alimi orang alim ala atas al-am binti hamba. Kafadlil qamari seperti keutamaan bulan Lailatul Badri pada malam bulan purnama ala sairil kawakib atas semua planet-planet. Jadi maksudnya keutamaan, kita kalau ingin hendak mengetahui keutamaan orang yang alim sama enggak, itu seperti apa sih? Dalam hadis, di dalam Al-Quran itu sering sekali menggunakan istilah perumpamaan. Karena memang ini ada beberapa faktor. Satu, membuat perumpamaan itu lebih mudah memahami. Jadi dibanding kayak gini tuh, kayak modelnya kayak gini loh, kayak gini tuh mirip kayak gini loh. Itu kita di otak kita itu lebih gampang untuk memahami. Dan yang kedua, memang itu tradisi Arab di dalam percakapan itu selalu membuat perumpamaan. Sering sekali membuat perumpamaan. Maka di dalam sastra Arab itu ada yang namanya ilmu balaghah, ilmu sastra. Dan kita ketika berhadapan dengan orang Arab, kita harus jelas dia itu konteksnya apa. Maka ketika kita memahami bahasa Arab itu sesungguhnya kita juga memahami budaya Arab yang cinta sastra. Sampai sekarang orang Arab itu suka sastra. Makanya Al-Quran turun di Arab dengan bahasa yang sangat nyastra, karena orang Arab sukanya sastra. Sehingga ketika turun Al-Quran, bahasa Arab, bahasanya kok apik temen ya, kok nyastra sekali ya, kan seperti itu. Sampai sekarang itu kalau ada pertunjukan atau apa, pertunjukan terfavorit orang Arab itu apa? Baca puisi. Sampai sekarang itu baca puisi. Pernah suatu kali Mubarak itu lagi sidang di gedung MPR itu. Kalau kita kan sidang MPR itu kan sakral ya, resmi gitu kan. Tahu-tahu ada satu orang anggota MPR itu berdiri, ngapain? Baca puisi, muji-muji Mubarak. Wah, kalau di Indonesia kayak gitu sudah diusir. Lagi sidang bagus-bagus sakral, presidennya lagi ceramah, lagi lagi menyampaikan misi-misi kepresidenan, tahu-tahu berdiri baca puisi. Kamplengi. Ya kan? Ini Mas, itu tapi karena ini makanya kita harus bisa memahami budaya ini supaya kita nggak salah paham. Maka ketika kita membaca kitab-kitab semacam Barzanji, Diba, Majmu' Maulid, itu buku sastra tentang Kanjeng Nabi, memuji-muji Kanjeng Nabi. Jadi jangan dipahami letterlek apa adanya. Kalau kita pahami letterlek apa adanya, kita nganggap wah sama Nabi Muhammad kok berlebih-lebihan kayak gitu. Itu enggak boleh, itu hulu, itu namanya hulu, itu berlebih-lebihan, itu musyrik itu. Oh, jangan gitu dulu, ini sastra, ini tradisi Arab memang seperti itu. Jadi ketika orang Arab bilang qamarun sidnan nabi qamarun, bulan, Nabi kok bulan. Kalau bahasa kita kan rembulan Kanjeng Nabi, rembulan. Aneh, Kanjeng Nabi kok rembulan, maksudnya apa gitu kan? Tapi orang Arab sukanya kayak gitu. Maka kemudian ketika kita membaca Maulid, Barzanji, Diba, itu kita harus mampu menempatkan ini memang bagian dari sastra Arab. Orang Arab sukanya kayak gitu. Tala'al badru alaina min thaniyadil wada'. Tala apa? Telah muncul bulan purnama, kan? Muncul bulan purnama, Kanjeng Nabi disebut bulan purnama. Ya makanya gitu. Kalau kita belajar sastra di bahasa Indonesia juga sama gitu. Cuman kadang orang tak memahami bahwa ini itu bahasa sastra, sehingga baca Barzanji nggak boleh, itu terlalu berlebihan. Nabi kok dijunjung-junjung kayak gitu. Yang namanya Hasan bin Sabit itu sahabat Nabi yang muji-muji Nabi, membaca puisi.
Enggak pernah ditegur, malah justru dijadikan tangan kanannya Kanjeng Nabi. Jadi kalau orang Arab itu kalau perang, wah ini perangnya orang Arab dulu. Sebelum perang itu satu orang maju dari orang Quraisy. Ngapain coba? Baca puisi. Baca puisi menyerang kaum muslimin. Wah, kalau di kita orang umum, orang perang kok baca puisi kan lucu kan. Ini tradisi. Akhirnya orang Islam ngutus siapa namanya siapa tadi? Hasan bin Sabit maju lawan puisi. Ya model pantun kayak orang Jakarta ya. Kalau mau nikahan kan balas pantun. Persis balas pantun kayak gitu. Tapi ini waktu mau perang sempet balas pantun dulu gitu kan. Ya tradisi Arab kayak gitu. Nabi Muhammad membanggakan siapa? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit maju. Balas pantunnya. Dan senang aja Nabi karena kalau Hasan Nabi itu kalau udah balas pantun kenceng gitu. Bisa mengalahkan mereka lah. Nah, seperti itu. Dulu di Ka'bah sebelum Islam datang itu ada pasar dekat Ka'bah itu. Namanya Pasar Ukas. Pasar Ukas. Lah di pasar situ itu setahun sekali diadakan lomba. Lomba apa? Lomba membaca puisi. Nah, lomba baca puisi. Nanti yang puisinya paling baik, yang panjang, yang bagus, yang juara 1 sampai juara 7 itu puisinya ditempel di dinding Ka'bah. Biar orang itu ketika tawaf, tawaf itu sudah ada sebelum Islam sudah ada ya. Itu apa namanya peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Cuman doa-doanya banyak diselewengkan. Tapi tetap ada orang jahiliyah tetap tawaf. Jadi ketika orang tawaf, orang haji, zaman jahiliyah orang pada haji. Cuman banyak diselewengkan, tapi tetap haji. Nah, haji itu sudah ada, itu peninggalan ajarannya Nabi Ibrahim. Orang jahiliyah tawaf ya haji. Jadi ketika orang tawaf, orang haji itu melihat puisinya itu. Maka disebut dengan istilah mu'allaqat as-sab'ah. 7 puisi yang digantung. Nah, itu yang juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu digantung. Lombanya di Pasar Ukas. Itu kalau udah malam perlombaan puisi ramenya minta ampun. Pasar malam. Pasar malam ramenya minta ampun. Beberapa hari itu juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempel di dinding Ka'bah. Itu tradisi Arab kayak gitu. Makanya kalau baca Quran itu kalau kita belajar balaghah itu lebih mengena. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal semua akhirnya. Itu namanya sajak. Nah, diadopsi oleh bahasa Indonesia juga sajak. Nah, kalau bahasa Indonesia nanti sajak itu udah a b istilahnya kan kayak gitu kan kalau yang belajar bahasa Indonesia sama. Nah, sastranya kayak gitu. Jadi itu kesukaan orang Arab memang melantunkan atau sastra. Makanya kita kalau di Mesir itu kalau punya teman kita teman akrab apalagi yang lama yang nggak ketemu datang itu langsung ya munawar awi ya talak nurak masya Allah itfi nur tuh. Apa artinya? Kamu bercahaya banget. Wow, cahaya banget cahaya datang. Coba hidup matiin lampu. Tuh kan cahayanya luar biasa. Guyon itu. Jadi guyonnya itu kayak gitu. Tuh kan cahayanya luar biasa masya Allah. Langsung dipeluk, cium, puk. Jadi jangan kaget juga orang Arab laki-laki sama laki-laki pelukan ciuman. Kalau di sini aneh. Wah laki-laki pelukan ciuman gitu. Nah, ini tradisi Arab kayak gitu. Dipuji-puji dulu apa ya salam munawar awi langsung dipelukan baru cuma dipuji-puji dulu. Ya emang kayak gitu itu tradisinya gitu loh. Jadi jangan kemudian Al-Qur'an, hadis, kemudian kitab-kitab kuning dilepaskan dari konteks Arab. Akhirnya apa? Barzanji haram, tibaan haram. Karena apa? Terlalu memuji-muji Kanjeng Nabi, dia hulu berlebihan. Orang sastra kok Anda baca syair-syairnya Kuntowijaya berlebihan. Kalau dipahami apa adanya repot. Engkau bagikan bunga. Bunga. Nah, kacau jadinya nanti. Nih, di sini juga sama persis konteksnya. Ketika Rasulullah SAW hendak memberikan perumpamaan orang alim, nah, ini kan konteks sastra. Itu diumpamakan apa? Bulan purnama dibandingkan dengan kawakib, planet-planet. Kawakib itu planet bukan bintang. Karena kadang ada yang sering salah terjemah. Kalau bintang itu an-nujum. Kalau nujum itu, kalau bintang itu dia memancarkan sinar sendiri.
pasti dia lebih cahaya, lebih bersinar dibanding planet. Kalau rembulan dibandingkan dan bintang mesti menang bintangi. Nah, toh, karena dia memancarkan sinar dengan sendirinya dari dirinya sendiri. Sementara kalau rembulan itu hanya sekedar pantulan. Maka yang seimbang untuk memberikan persamaan antara bulan dengan lainnya ya harus dengan planet, karena planet itu tidak memancarkan cahaya. Kayak bumi itu enggak memancarkan cahaya kan? Dia hanya memantulkan cahaya. Kayak rembulan juga memantulkan cahaya. Kenapa kok bulan yang diperumpamakan? Karena bulan itu lebih kelihatan terang benderang. Planet-planet yang lain juga kayak ya kelihatan, Jupiter apa itu kelihatan tapi lebih kecil. Kalau orang Arab itu biasanya mereka tahu karena memang secara astronominya mereka itu luar biasa sebenarnya orang Arab Jahiliyah itu. Karena mereka kan di padang pasir, kalau jalan tersesat umpamanya kanan kiri timur barat utara selatan itu nggak tahu, bingung mana timur mana barat. Loh, kalau di kita enak, tunggu aja sampai pagi, matahari kan terbit dari timur, ya kan gitu. Nah, kalau Arab tuh susah. Kalau musim perbedaan terbit itu jauh banget. Musim panas di sana banget, musim dingin di sana banget, gitu kan. Jadi kadang bingungin. Saya lama di Mesir tuh kalau disuruh mana barat timur tuh bingung. Orang Mesir sendiri itu secara mana barat mana timur tuh bingung. Tapi kanan, kiri, depan, belakang. Jadi kalau kemana-mana answer aja jangan barat timur. Pokoknya lurus ke barat dan bingung mesti mereka. Gitu. Tapi ansarnya nanti sampai sana ada gedung ini, belok kanan, kiri itu ada jembatan. Bawahnya, nah, kan gitu. Ngisar jembatan lumayan kan gitu. Jadi ansarnya itu kayak gitu. Gedung atau apa, bukan kanan kiri. Nah, caranya untuk mengetahui kalau di padang pasir itu dengan bintang atau planet. Melihat di atas. Oh, rasi bintang ke sana. Oh, berarti kita harus ke sana. Oh, ini. Jadi itu yang jadi patokan. Rasi-rasi bintang itu bagi orang Arab sangat penting banget. Orang Arab dulu ya. Nah, maka ketika termasuk kawakib itu, maka di dalam kitab-kitab kuning seperti buku-buku karya Ibnu Sina, di dalam buku namanya Al-Hay'ah. Al-Hay'ah itu buku astronomi zaman dulu. Ibnu Sina mengatakan jumlah planet ada 7. Nah, waktu itu ya di zamannya. Kalau sekarang kan berapa planet? 8 ya, karena yang 9 Pluto dicoret ya. Jadi 8. Tapi zaman Ibnu Sina udah tahu ada 7, dia udah tahu ini apa, ini Jupiter, ini Pluto, Pluto belum ada waktu. Ini Mars, ini apa. Itu udah tahu Ibnu Sina itu, udah bisa mengamati. Nah, cuman kalau dibanding dengan bulan ya lebih terang bulan jelas. Nah, jadi orang pinter, orang alim itu ibarat bulan dengan planet, cahaya planet yang kecil-kecil yang nggak begitu nampak. Jauh, kemuliaannya itu jauh, baik dari sisi cahayanya ataupun dari sisi manfaatnya. Kalau ada bulan purnama kan malam-malam, kalau di kita nggak begitu ngaruh, lagi-lagi di Arab sangat ngaruh. Di sini banyak hujan, ada bulan purnama, nggak ada bulan purnama hujan ya nggak begitu ngaruh, raketok. Kalau di Arab nggak pernah hujan, ada bulan purnama malam-malam jalan terang, nggak perlu bawa obor kan gitu, enak itu kan. Jadi dapat petunjuk dari rembulan, jadi memberi manfaat luar biasa. Jadi tahu kalau mau ke sana nggak repot-repot bawa obor karena sudah ada bulan purnama, udah memberi manfaatnya itu luar biasa. Di malam-malam yang gelap gulita, orang yang mungkin lihat kalau nggak ada bulan lihat tangan aja susah istilahnya karena gelap gulita, akhirnya dengan adanya bulan kita jadi bisa berjalan, dapat petunjuk, tahu arah, itu manfaatnya. Jadi orang alim itu sama, di saat kita itu nggak tahu apa-apa, bodoh macam-macam, ada orang alim, akhirnya kita tahu, oh sholat itu wajib, oh puasa itu wajib, oh ternyata saya zakatnya sudah sampai nisab, saya harus zakat. Oh ternyata hukum waris itu sebelum waris dibagi ternyata harus bayar utang dulu, utangnya selesaikan. Oh ternyata ada wasiatnya harus ditunaikan dulu. Oh ternyata wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga, kalau lebih dari sepertiga dianggap mendolimi ahli waris. Oh ya kan seperti itu. Jadi tahu kita, jadi dapat manfaat, dapat petunjuk. Seperti bulan purnama memberikan petunjuk kepada kita, kepada orang Arab waktu itu. Di malam gelap gulita jadi tahu jalan kan seperti itu perumpamaannya. Jadi lebih jelas, itu perumpamaan orang alim. Satu orang alim bisa
memberikan petunjuk mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan secara terang benderang oleh orang-orang awam. Nah, kalau dalam konteks yang lebih luas saat ini umpamanya dengan sistem dunia yang menggunakan banyak ekonomi liberal, orang alim di sana akan beristihad. Kita itu punya ekonomi Islam itu modelnya begini, yang ini itu riba nggak boleh, yang ini itu penipuan nggak boleh, yang ini namanya manipulasi nggak boleh, yang ini itu korupsi nggak boleh, yang ini bagian dari suap nggak boleh. Ya kan orang alim yang berperan di situ. Maka di di perbankan syariah juga ada dewan pengawas bank syariah yang terdiri dari siapa? Para ulama. Ya mereka nggak banyak, tetapi pengaruhnya se-Indonesia. Meskipun tidak banyak pengaruhnya se-Indonesia. Fatwanya dipegang kuat oleh praktisi di bank syariat. Kan seperti itu. Itu keutamaan orang alim. Dulu waktu kita kecil, kalau ditanya anak kecil, kamu cita-citamu jadi apa? Saya pengen jadi seperti Habibie, kan? Habibie satu orang itu menjadi inspirasi anak-anak kecil seluruh Indonesia. Kenapa? Karena pinter buat pesawat. Saya ingin buat pesawat pinter seperti Habibie. Kan kayak gitu. Itu satu orang alim. Tapi kalau sekarang anak kecil ditanya mau seperti apa? Mau seperti Raffi Ahmad. Pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Beda. Repot ya, karena memang YouTube dan lain sebagainya sudah luar biasa menggurita ya, sampai anak kecil kan pegangannya HP. Oke, karena sudah sisa 5 menit, kita lanjutkan. Sekiranya ada yang mau bertanya silahkan. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang.